Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Griku, kembali lagi bersama Bunda Sisil di sini di podcastnya Griku. Nah, pagi hari ini kita ada tamu, ada teman-teman dari teknik komputer jaringan. Banyak sekali hari ini, dan by the way saya senang sekali ruangannya berbeda dan alhamdulillah saya bisa menikmati gedung barunya TKJ. Nah, tentunya kepo ya teman-teman, pingin kenal langsung dari rekan-rekan atau teman-teman teknik komputer jaringan. Boleh kenalan dulu, ada Ibu cantik di sini. Nah, ini ibunya dari mas-mas ganteng di depan saya dan samping saya. Monggo Bu, bisa kenalan langsung gitu. Terima kasih Bunda. Perkenalkan, saya Eva Marindiana. Di sini saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai ketua jurusan di jurusan TKJ. Kemudian yang ada di sebelah saya yang di dekatnya Bunda itu teman saya. Bisa diperkenalkan sendiri Bu? Iya, biar kenalan langsung. Yes. Dari siapa? Ya deket saya aja dulu lah, yang berkacamata. Silakan. Ini tak pinjem mic saya nih. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Fahroni. Di sini saya mengampu jurusan TKJ ya. Oke, perkenalannya cukup. Mungkin bisa ditambah yang lain. Oke, gurunya kelihatannya masih muda-muda sekali ini. Dilanjutkan mulai dari yang mana dulu ini? Yang perutnya gendut. Sorry ya, just kidding ya. Biar enggak tegang. Kelihatannya pagi-pagi udah tegang ini. Ini mikirnya ya. Santai saja. Oke ya. Di sini ya yang kedua. Ya. Salah satunya saya. Perkenalkan, saya Khairul Ansarullah. Saya juga mengajar TKJ. Terima kasih. Monggo saged dilanjut. Maaf ya, ini mic-nya harus bergantian. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Yen Setiawan, biasa dipanggil Pak Yen, mengajar TKJ juga. Terima kasih. Cukup itu Bunda? Cukup. Formasinya kayaknya kurang lengkap ya. Yang ada yang tertinggal ya. Kalau yang guru produktifnya. Cantik juga. Ini lagi ada acara. Baik. Bu Sri Wahyuni, tapi nama kerennya Bu Uni. Oh, Bu Uni ya panggilan kerennya ya. Baik, mungkin nanti kita bisa kenalan di berikutnya ya. Ada vlog ya untuk memperkenalkan lebih lagi, jadi lebih lanjut lagi apa itu TKJ secara langsung, tidak hanya ngobrol-ngobrol doang gitu. Baik, nah saya ingin ngulik ini tentang TKJ teknik komputer jaringan. Mungkin namanya diganti lagi, yang ngetren sekarang adalah TJKT teknik jaringan komputer dan telekomunikasi kalau tidak salah. Apakah benar sekarang diganti namanya Bu Eva? Untuk kelas ini jurusannya di TJKT yang seperti Bunda sebutkan tadi. Oh gitu. Oke. Karena mungkin sekolah pusat keunggulan, jadi kurikulum atau mungkin penyebutan TJKT itu berlaku untuk semuanya, gitu. Enggak Bun. Jadi kita dulu kan ikutnya kurikulum 13. Iya. Atau kurikulum 13. Itu jurusannya tetap TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Iya. Dan untuk yang kelas 10 ini karena kita dapat atau ini ya jadi sekolah PK pusat keunggulan ya Bu ya. Oh iya. Kurikulumnya pun berubah dan nama dari jurusan yang mulanya TKJ jadi menjadi TJKT. baik, karena penobatan Sekolah Pusat Keunggulan tahun 2021 SMKP Geriku luar biasa. Aplaus yang meriah buat SMKP Geriku. Jadi untuk perubahan nama dari TKJ sama TJKT ada nggak yang perubahan ini yang signifikan gitu, berbeda dengan yang penyebutannya TKJ tadi, atau yang berubah karena kurikulumnya atau gimana? Mungkin bisa dibantu jelaskan gitu. Dulunya kan TKJ di mana jurusan itu mempelajari tentang cara merakit komputer pastinya, Ya. instalasi
internet komputer. Kemudian karena yang kelas 10 ini kurikulumnya diganti, jadi dari SMKPK tersebut TJKT tadi ya, Ya. itu lebih kompleks. Oh, iya, iya, iya. Jadi jurusan TJKT itu tidak hanya merakit komputer saja, tidak hanya menginstalasi komputer saja, tapi juga ada pemrograman di situ. Baik. Pemrograman, saya tambahkan ya. Iya. Pemrograman komputer, perakitan, sama ini pengoperasian perangkat lunak dan internet. Oh. Jadi, lebih lengkap lagi. Gitu. Oke, lebih luas lagi. Tidak hanya pemrograman dan jaringan kaitannya dengan komputer karena ada telekomunikasi. By the way, hidup di dunia ini kita tidak lepas dari namanya gadget. Nah, mungkin ya karena sekarang manusia itu tidak hanya hidup ya terikat hanya kebutuhan pokok saja yang diutamakan sekarang, bahkan ya ketinggalan handphone saja ya kayak kehilangan nyawa gitu ya. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, karena melihat peluang seperti itu sekarang ditambah telekomunikasi. Baik. Nah, program yang ada di SMK Pusat Keunggulan, konon katanya SMK PGRI Kuwu ini adalah sekolah pusat keunggulan bangun desa. Apa saja program-program yang bisa memberikan manfaat untuk desa? Langkah pertama dari kami untuk SMK PGRI Bangun Desa dari jurusan itu kita mengadakan pelatihan. Ini dikhususkan dulu untuk perangkat-perangkat desa di sekitar sekolah kita. Oh, baik. Perangkat desa itu kami ajarkan mulai dari pengoperasian komputer dan internet juga. Oh, keren. Jadi memberikan kontribusi untuk peningkatan SDM yang berada di desa-desa, khususnya perangkat-perangkat ya supaya tidak gaptek zaman now gitu ya. Kalau perangkat itu kan harus perangkat desa itu tugasnya adalah melayani. Nah, coba bayangkan ketika ada masyarakat minta pelayanan pembuatan surat dan lain sebagainya, tapi perangkatnya tidak bisa. Nah, melihat peluang itu, SMK PGRI Kuwu meningkatkan sumber daya manusia melalui komputerisasi, belajar supaya tidak gaptek gitu ya. By the way, ngomong-ngomong ini anaknya cowok-cowok gantian dan ngobrolnya gitu ya. Oh gitu ya. Oh, baik. Selain sumber daya manusia gitu ya. Nah, ada keterampilan-keterampilan yang kaitannya dengan teknik komputer jaringan dong gitu. Apa saja sih yang menjadi andalan dari jurusan TKJ ini? Kira-kira apa saja yang ditularkan untuk siswa sehingga siswa itu punya skill, punya keterampilan yang berbeda dengan sekolah lainnya? Siapa dulu ini? Sebelah saya, depan saya. Oh iya, kemarin saya lihat di peresmian gedung pusat keunggulan ya, itu kan ada alat sensor gitu ya. Silahkan pakai masker. Siapa ini yang nah ini instrukturnya siapa nih? Gurunya ini ya. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Mengenai kemarin kan ada itu peresmian gedung baru dengan sekolah PK. Baik. Yang dihadiri eksklusif oleh Ibu Bupati. Ya, terima kasih Ibu Bupati, kasih, Ibu Sri. Ya. Yang belum nonton wajib nonton itu di YouTube-nya SMK PGRI Kuwu. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Ya, kemarin itu ada suatu alat yang mungkin kolaborasi antara guru dan anak mengenai sensor masker detection. Nah, sensor masker detection itu digunakan karena memang ini masih masa pandemi, ya kan? Nah, mungkin mengingatkan kalau kita masuk ke ruang publik, kantor ataupun di pemerintahan seperti itu Bu.
Jadi ada yang tidak pakai masker, diingatkan bukan lagi sama manusia, tapi sama dengan sistem. Seperti itu ya. Ibu ya. Teknologi makin canggih ya. Makin canggih, benar. Jadi yang apa namanya istilahnya melatar belakangi sampai ke SLEO, melatar belakangi untuk membuat karya dan hebat loh. Kenapa saya bilang hebat gitu ya? Hebatnya adalah cerdas dalam menangkap peluang gitu. Dengan kondisi pandemik yang saat ini belum selesai ya, mudah-mudahan tidak ada Omikron, tidak ada virus-virus yang lain sehingga kita diberikan kesehatan dan perekonomian bangkit lagi. Tentunya kita mau beraktivitas itu tidak ada rasa takut dan rasa nyaman gitu. Amin amin ya robbal alamin. Hebat itu. Nah, selain alat sensor gitu ya, pakai masker, terima kasih gitu ya. Gitu ya. Baik. Baik Bunda Sisil, saya mau menambahkan sedikit mengenai teknologi masker detection tadi. Jadi sebelumnya itu kalau saya lihat, apalagi di dunia pendidikan, anak-anak itu susah sekali Bu untuk menggunakan masker. Nah, gitu ya. kalau diingatkan sama Bapak Ibu guru, itu sangat susah sekali. Gitu. Nah, untuk itu saya berpikir gimana anak-anak kita bikin suatu inovasi biar yang beda lah, yang mengingatkan itu tidak manusia lagi, tetapi teknologi. Oke, pakai sistem gitu ya. Pakai sistem masker itu. Dan alhamdulillah untuk yang masker detection itu dari pihak luar sudah minat, sudah ada ketertarikan mengenai sistem yang kita buat. Salah satunya DPR yang ada di Kabupaten Grobogan. Di DPRD ya? Ya, DPRD Kabupaten Grobogan. Kemarin sudah survei ke sana dan mungkin nanti untuk info selanjutnya kita pasang seperti itu Bu. Dan ada info lagi yang tadi saya dapatkan, nanti akan dipamerkan Bu. Dipamerkan ya di pameran kecamatan. Oh, ada expo ya? Expo. Jadi inovasi-inovasi yang ada di sekitaran daerah kecamatan itu nanti akan diekspos seperti itu. Oke, sangat menarik sekali itu hebatnya TKJ ya, SMK PGRI Kubu. Jadi anak kalau diajarkan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru dan mengajarkan bagaimana pintar menangkap peluang di masa-masa pandemi seperti ini dengan membuat sensor. Yang kedua saya tadi tertarik gitu dengan adanya smart home gitu. Hanya dengan handphone kita lagi santai-santai tiduran, mau matiin AC, mau matiin barang elektro apapun, nggak usah jalan menuju ke remote control gitu. Luar biasa. Pasti animo atau keinginan siswa itu luar biasa, senang banget dengan adanya project-project yang dibuat anak-anak bersama guru-guru TKJ yang berada di SMK PGRI Kubu. Nah, ini kan sudah menjadi apa istilahnya bisnis center ya, bisnis centernya SMK PGRI Kubu. Dengan memberikan pelayanan, sudah banyak yang order minta dibuatkan scanner yang tadi, smart home dan sensor untuk masker itu harus ditingkatkan lebih supaya anak membuat terus ya, membuat karya dan proyek ini benar-benar dinikmati masyarakat luar gitu. Nah, dengan adanya proyek ini kan berarti berkelanjutan, jangan sampai di sini saja, harus ada karya lagi. Nah, kira-kira mau buat apa ini? Kira-kira mungkin ya masker dilepas dengan remote control gitu bisa ada ya. Nanti kupingnya ketarik nanti Bu. Gitu ya. Pastinya ada lagi ya, masih rahasia ya, masih rahasia. Kita karena memang teknologi semakin tiap tahunnya itu semakin berkembang, jadi kita tetap berinovasi seperti itu Bu. Update karena
Ya, harus update update teknologi. Baik. Nah, adanya project based learning ya Ya. di SMK PGRI Kuwu berarti harus ada project untuk setiap siswa. Ya, betul Jadi sekali. siswa harus membuat karya dengan pendampingan guru-guru. Jadi Ya. nanti ketika lulus anak punya karya sendiri. Hebat. Luar biasa. Ya. Saya doakan untuk jurusan TKJ makin maju. Baik, untuk yang kelas 9 mau lulus, gak usah kemana-mana. Ada sekolahan keren, sekolahan hebat di mana anak-anak diajarkan untuk membuat karya. Ada proyek yang harus dibuat dan karyanya pasti akan dinikmati orang banyak. Dan akhirnya bisa buat bekal hidup ke depan. Gak usah bingung-bingung cari kerja ya. Cukup kita membuat sesuatu karya dan bisa dijual tentunya. By the way, ini Pak Roni ngajar apa ini Pak Roni? Saya ngajar TKJ juga sama dengan yang lain. Iya, maksudnya jaringan materi apa? Saya kan nggak kenal itu, jangan pegang mata pelajaran apa gitu. Ini mungkin saya pinjemi ini ya, biar suaranya agak keras ya. Agak mendekat nggak apa-apa kok. Saya sudah jinak ya. Oke, tadi sedikit banyak sudah disinggung Pak Khairul tentang apa itu teknologi yang masker, entah itu smart home dan lainnya. Mungkin di sini saya akan sedikit membahas tentang yang namanya jaringan, karena jurusan kita adalah TKJ ya, jadi tidak bisa lepas dengan yang namanya jaringan. Oleh karena itu di sini kami mencoba setiap siswa itu nanti akan dibekali teknik-teknik dasar jaringan, mulai dari mungkin instalasi jaringan, kemudian instalasi membuat topologi dulu ya, sebelum kita mengakses atau membuat jaringan, kita perlu wajib membuat yang namanya topologi jaringan. Oleh karena itu di yang namanya teknisi jaringan kita survei survei lokasi dulu, kemudian kita menentukan titik-titik yang akan dipasang jaringan. Kemudian untuk di SMK kita, SMK PGRI Kuwu, di sini sudah ada banyak sekali peralatan TKJ yang insya Allah sudah lengkap atau insya Allah sudah update dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu dari setiap siswa nanti kita akan belajar bersama, entah itu kita akan membangun sebuah jaringan internet di bidang lokal, misal di sekolahan kita sendiri, kemudian kita bisa merambat ke desa, mungkin di tetangga-tetangga sekolah kita bisa menyuplai yang namanya internet jaringan. Karena seperti yang di awal tadi sudah dibahas Bu Sisil, mungkin yang kita sehari-hari tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget ya Bu ya. Jadi mungkin entah itu nanti misal mati lampu dan sebagainya, kan jaringan internet akan terputus ya. Oke, kemudian siswa kami akan dibekali oleh setiap guru produktif. Jadi siswa nanti mungkin kalau ada kendala di rumah atau ada tetangga yang mengalami jaringan trouble internet, siswa kami bisa membantu, dan di situ kita bisa masuk untuk siswa menjadi teknisi jaringan kepada warga. Oleh karena itu dari siswa nanti bisa memperbaiki internet yang di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu Bu. Oke. Baik, berarti anak itu ketika ada permasalahan, ada trouble internet ya, dengan adanya jaringan yang trouble, langsung sikap, nggak usah cari bantuan kemana-mana, cukup jadi teknisi sendiri untuk tetangga, saudara. Nah akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar tentunya. Baik, untuk teman-teman ini masih ada satu, biar ada porsinya ngobrol dong. Monggo Pak Zen ini ngajar mata pelajaran apa ini? Untuk saya sendiri ini mengajar dasar-dasar perkomputeran. Jadi begini Bun, beliau-beliaunya menginstal jaringan, ya kan? Jangan lupa dukungannya seperti itu. Dari instalasi jaringan kita memang butuh yang namanya komputer dan laptop. Jadi untuk anak-anak saya bekali pelajaran tentang
perakitan komputer seperti itu. Jadi kalau kita mau instalasi jaringan, bikin program, otomatis kan harus tahu dasar dari alat yang dipakai itu sendiri seperti itu. Jadi sebelum install jaringan lalu membuat prototipe seperti Pak Khairul itu kan kita harus siswa mampu merakit yang dasar-dasar dulu seperti itu, seperti merakit komputer, lalu ada memperbaiki laptop seperti itu. Oke, keren ya. Berarti dasarnya sebelum ke praktik secara apa istilahnya? Luasnya. Secara luasnya. Jadi dasar harus dikuasai dulu supaya untuk lebih luasnya lagi mudah untuk melaksanakan itu ya, mempraktikkannya ya. Betul sekali. Oh, berarti saling berkesinambungan. Ini teamwork yang luar biasa ini. saling melengkapi ya. Iya. Baik. Nah, saya ngerasa apa ya, heran dengan dingin. Baru ruangan ini, baru ya. Ini baru sudah ada 1 bulan. Hampir ya, hampir 1 bulan. Nah, ini saya baca Evercross. Nah, kebetulan kelas ini ada kerjasama, memang ada kerjasama dengan PT Evercross ya. Iya, kemarin ada kerjasama sama Evercross. Nanti anak juga diajarin cara memperbaiki handphone. Oke. Jadi semua merek ya? Iya, tidak hanya merek Evercross saja, tapi untuk semua merek handphone. Baik, karena sekarang jadi TJKT Telekomunikasi, nah akhirnya kerjasama dengan PT Evercross Indonesia. Baik, sahabat Griku, ini peralatannya sangat canggih tentunya. Nih, ini apa ini namanya ini? Ada simulator jaringan. Simulator jaringan. Baik. Nah, untuk sahabat Griku yang kepo dengan peralatan yang sangat canggih, ada miniatur apa namanya ini? Tower. Ini miniatur tower. Nah, biar lebih mendapatkan penjelasan yang detail, kita saksikan vlog di minggu berikutnya atau mungkin minggu ini. Oke, teman-teman dari TKJ, terima kasih sudah ngobrol bersama kami podcast Griku. Mudah-mudahan kedepannya TKJ ini makin hebat, makin luar biasa. Tentunya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luar dan siswanya sendiri menjadi siswa yang berkompeten. Terima kasih sahabat Griku sudah setia dengan kami. Hai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.